Kayak Jepang. Jepang itu kan kita tahulah kemajuan sains teknologi mereka. Tapi Tuhan, mereka menuhankan apa coba? Matahari. Nah inilah contoh. Jadi artinya apa? Cara iblis menjerumuskan kita manusia ini apa? Dari arah depan. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang. Nah dari arah belakang ini apa? Kalau ada orang yang senang halu Pak, gawenya ngelamun, gak khayal, nah itu, ini godaan setan ini, dia masuk. Jadi orang kadang-kadang kalau dia udah banyak halunya, banyak khayalnya, oh ini makanan empuk ini untuk dijerumuskan. Dan banyak contoh-contoh. Ada yang namanya berkebun emas. Oh iya, sini invest sama saya. Nanti uang Bapak dalam waktu sekian akan menjadi sekian. Dan banyak lagi. Yang ketiga, godaan iblis itu wa an syama'i aimani, dari arah kanan. Maksudnya dari arah kanan apa? Yaitu digiring bagaimana kita ini keluar dari jalan yang lurus tadi, jalan Allah itu, untuk kita berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam beragama. Ini dalam ajaran agama Islam kita itu yang namanya hijrah itu apa sih? Nah ini dulu nih. Jadi kembali kepada akidah. Nabi mengatakan begini, lihat nih, kata Nabi begini, wal muhajir, orang yang berhijrah itu man hajarul khotoya wazunub, yaitu orang yang meninggalkan perbuatan salah dan perbuatan dosa. Itu baru namanya hijrah. Contoh konkret gini loh yang namanya hijrah. Tadinya gak sholat, sekarang dia minta ampun sama Allah, dia bertobat, dan sekarang dia melakukan sholat 5 waktu, dan dia jaga, dan dia tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktunya. Ini yang namanya hijrah. Tadinya pekerjaan dia halal haram hantam, sekarang dia minta ampun sama Allah, dan sekarang dia hanya bekerja dengan pekerjaan yang halal. Ini namanya hijrah. Apalagi misalnya tadinya auratnya buka-bukaan, pahanya kucar kacir, bajunya juga tali satu, ya kan? Lalu sekarang dia taubat, minta ampun sama Allah, maka dia sekarang menutup auratnya, berbusana muslimah. Inilah dia yang namanya hijrah. Ternyata memang godaan setan membuat kita menjadi manusia yang salah, manusia yang berdosa. Memang kita digiring sedemikian rupa, dibujuk rayu untuk kita berlebih-lebihan dalam beragama. Itu serangan dari arah kanan. Dan serangan yang dari arah kiri apa? Bahwa setan membujuk kita, menggiring kita untuk kita menjadi manusia yang durhaka terhadap Allah. Dari Allah wajibkan sholat 5 waktu, bagaimana caranya kita tidak melakukan itu sholat 5 waktu? Allah suruh kita untuk jujur, bagaimana kita menjadi manusia yang tidak jujur? Ini malah posisinya godaannya itu nomor 4, paling ringan. Jadi membuat orang itu maksiat, melanggar aturan Allah, itu level yang nomor 4. Makanya kadang-kadang kita geleng-geleng, ada orang Islam matinya gara-gara overdosis, atau matinya lagi apa itu yang minuman keras yang campuran itu, yang diolah dewek itu, oplosan. Coba kadang-kadang, apalagi kalau kita nonton di TV, coba kemarin itu untung aja udah ketangkep ya, yang ceweknya itu dibuang, dimasukin ke koper, lagi viral itu kan. Nggak taunya apa, lakinya ketangkepnya di Palembang. Coba, ada apa ini? Ternyata untuk melanggar aturan Allah tadi itu adalah yang paling ringan bagi setan iblis untuk menjerumuskan kita. Yang agak berat, bagaimana berlebih-lebihan dalam beragama ini. Yang lebih berat itu tadi, ketika manusia itu suka ngehayal, halu, suka nggak fokus, suka ngelamun. Nah yang paling berat itu apa? Yang dari arah depan.
orang yang pinter, tapi ternyata itulah dia. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu penyebab mengapa kita menjadi manusia yang kadang-kadang terjebak melakukan dosa, melakukan kesalahan, karena adanya godaan setan iblis ini tadi. Dan tolong digarisbawahi, yang namanya setan itu minal jinnati wan nas. Makanya saya perlu menyampaikan ini, bahkan saya sebut namanya. Kenapa? Karena tidak sedikit wanita-wanita muslimah terpengaruh. Iya, ada sekarang ini beberapa pengajian ibu-ibu tadinya berbusana muslimah biasa, sekarang udah 45 lapis, dan itu nggak akan dibiarin nggak sama setan itu, sampai akhirnya Pak dia tutup habis. Bahkan ada juga Pak, saya pernah ketemu seorang wanita sama saudara kandungnya aja nggak mau salaman. Coba bayangkan, sama saudara kandung, padahal muhrim loh, sama pamannya juga nggak mau, pada muhrim. Ada apa ini? Itu tadi yang namanya setan ini menggiring kita, menjerumuskan kita, salah satunya untuk kita berlebih-lebihan. Makanya hati-hati. Ini semua ini terjadi apa? Kalau memang kita tidak memiliki ilmu, kalau kita tidak belajar, kalau kita nggak paham, makanan empuk untuk kita dijerumuskan. Minal jinnati wan nas. Dan setan ini yang menggoda kita bisa dari golongan jin yang kita nggak melihatnya, tetapi bisa juga dari golongan manusia. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu ada manusia mau disebut ustadz, mau disebut kiai, kalau mengajak kita untuk berlebih-lebihan, tidak sedikit loh, pokoknya orang itu nggak ada bagusnya lah. Pokoknya ada misalnya yang namanya pemerintah, mau pemerintah siapapun dia, pokoknya nggak ada benernya. Itu tadi. Nah orang-orang yang seperti ini Pak, dengan kedok kacamata agama, maka orang-orang yang seperti ini kalau kita terbujuk rayu, digoda sama dia, patut kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ini namanya setan, dan ini banyak sekali. Nah yang kedua, godaan kita itu menjadikan kita berdosa karena ada di dalam diri kita. Itu yang terjadi pengalaman hidup antara Qabil dan Habil. Jadi fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Jadi si Qabil terdorong oleh nafsunya, syahwatnya, amarahnya yang ada di dalamnya, qatla akhihi, untuk ngebunuh saudaranya Habil, faqatalahu, dan betul-betul dibunuh itu Habil. Fa asbaha minal khasirin, maka Qabil pun termasuk makhluk yang rugi. Nauzubillah min dzalik. Dan itulah dia. Makanya Bapak Ibu, bagi kita manusia harus mewaspadai dua hal ini. Pertama, yang namanya setan ini nggak bisa dihilangkan. Selagi hayat di kandung badan, maka kita akan selalu dirongrong oleh setan ini. Yang namanya syahwat hawa nafsu itu juga tidak bisa dihilangkan. Dan itu juga adalah dari Allah. Makanya dalam ajaran agama Islam kita, yang namanya syahwat hawa nafsu itu bukan dimatikan, tetapi diarahkan. Jadi kalau misalnya di luar rumah ngelihat cewek cakep, membuat kita udah victor, pikiran kotor, segera pulang ke rumah, jangan lama-lama. Sosor tuh bini yang halal. Iya benar. Iya. Bukan apa namanya itu, dalam Islam kita itu bukan dimatikan itu syahwat. Makanya puasa kemarin Pak, puasa kita kemarin itu mana yang lebih baik? Ada orang dia buka puasanya pas saat tiba maghrib, dengan ada orang buka puasanya nanti jam 12 malam. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, yang lebih baik yang pertama atau yang kedua? Ya, itu tadi. Artinya malam itu bebas. Nah itu,
silakan. Tapi kalau kita nggak paham tentang agama, kita salut. Wih, alangkah hebatnya ya, di atas rata-rata. Yang lain rata-rata bukanya maghrib, dia di atas rata-rata. Gitu. Makanya itulah dia yang perlu kita waspadi. Jadi jangan bangga kita Bapak Ibu kalau seandainya, maaf ya, dia punya suami atau istri yang halal, lalu mereka tidak pernah komunikasi atau tidak pernah bercinta. Oh, rugi itu. Padahal itu pahalanya luar biasa di situ. Nah, ini penting. Kita berharap minal aidin, semoga kita termasuk hamba-hamba yang kembali kepada fitrah. Dalam artian apa? Dosa-dosa kita yang kecil maupun besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita memulai hari-hari kita ini setelah bulan Ramadan dengan semangat yang fitri, dengan hati yang bersih, dengan hati yang kuat iman, dan semua itu harus kita suplai dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita termasuk manusia-manusia yang menang. Wal faizin itu menang dalam meraih nilai takwa, la'allakum tattaqun, dan juga menang dalam melawan godaan setan, dan menang dalam mengendalikan syahwat dan hawa nafsu.